Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez kini bisa duduk manis menikmati hasil kerja kerasnya. Sementara dua rival lamanya, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, justru menghadapi babak baru yang tak terduga di MotoGP 2027. Dunia balap yang selalu identik dengan kecepatan, kini kembali dihebohkan dengan kabar pertukaran nasib dua pembalap papan atas Ducati. Sebuah drama yang seolah mengulang kisah lama antara ambisi, tekanan, dan takdir di lintasan. Musim 2025 jadi titik balik besar bagi Pecco Bagnaia. Dari seorang juara dunia 2 kali yang pernah menaklukkan lintasan dengan ketenangan luar biasa, kini ia justru seperti kehilangan arah. 2 kemenangan dari 18 seri adalah statistik yang terlalu kejam untuk nama sebesar Pecco. Ducati, tim yang membesarkannya sejak masih di Pramac, mulai kehilangan kesabaran. Apalagi ketika di garasi sebelah, Marc Marquez yang baru bergabung justru mengguncang dunia dengan performa monster. 11 kemenangan, gelar juara dunia, dan aura juara sejati yang membuat semua lawan tunduk. Bayangkan, seorang Marc Marquez yang pernah dianggap habis karena cedera dan usia, kini malah menjadi tumpuan utama Ducati. Ia bukan hanya pembalap tercepat, tapi juga otak di balik pengembangan motor Desmosedici generasi baru. Dalam setiap rapat teknis, suara Marquez kini lebih didengar daripada siapapun, termasuk Pecco. Situasi ini jelas menciptakan ketegangan terselubung. Pecco, yang dulu jadi anak emas pabrikan, kini seperti kehilangan rumahnya sendiri. Puncak frustrasi Pecco terjadi di Mandalika 2025. Saat berusaha mengejar podium, ia kehilangan grip ban dan terjatuh di tikungan cepat yang mematikan peluang finish. Dari pit wall, ekspresi gigi dalinya, bos besar Ducati, terlihat jelas tak puas. Itu bukan hanya crash biasa, tapi simbol bahwa kesabaran Ducati terhadap Pecco mulai habis. Rumor langsung beredar cepat. Ducati sedang menyiapkan skenario baru. Marc Marquez tetap dipertahankan sebagai pembalap utama, sementara posisi Pecco disebut-sebut akan digantikan oleh Jorge Martin, si mantan murid yang dulu tersingkir karena politik internal tim. Ironis, bukan? Jorge Martin, yang kini membela Aprilia, sebenarnya juga sedang tidak bahagia. Meskipun sempat meraih gelar dunia bersama Pramac di 2024, performanya di Aprilia tidak seindah yang dibayangkan. Motor RSGP memang cepat di beberapa sirkuit, tapi terlalu sulit dijinakkan. Beberapa kali Martin mengeluh di depan media tentang kurangnya arah pengembangan tim. Saya tidak ingin membuang waktu di tempat yang tidak mendukung gaya balap saya, katanya dalam salah satu wawancara pasca race di Silverstone. Menurut laporan Paddock EP, Martin sudah berulang kali bertemu dengan perwakilan Ducati untuk membahas kemungkinan pulang kampung. Dan rumor itu kini semakin kuat. Ducati ingin menukar nasib Pecco dan Martin. Artinya, Pecco akan dikirim ke Aprilia menggantikan Martin, sementara Martin akan kembali mengenakan seragam merah legendaris Ducati, kali ini bukan di tim satelit, melainkan pabrikan utama, berdampingan dengan Marc Marquez. Skenario ini benar-benar seperti drama MotoGP yang tak ada habisnya. Dua pembalap yang dulu bersaing ketat untuk mendapatkan kursi pabrikan di 2023, kini justru akan bertukar posisi 4 tahun kemudian. Jorge Martin akhirnya mendapatkan apa yang dulu sempat direbut darinya. Sementara Pecco harus menerima kenyataan pahit menjadi korban regenerasi Ducati. Marc Marquez? Ia hanya duduk manis menyaksikan semuanya. Setelah bertahun-tahun menjadi pusat kontroversi di Honda, kini Marquez menikmati fase tenang tapi tetap berbahaya di Ducati. Ia sudah tak perlu membuktikan apapun. Rekornya, kecepatannya, dan karismanya sudah cukup membuat tim ini tunduk. Bahkan keputusan besar seperti siapa yang akan jadi rekan setimnya pun tampaknya tak lepas dari restu Marc. Sumber internal Ducati menyebutkan, Marquez punya peran besar dalam arah pengembangan motor 2027 yang akan dibuat mengikuti regulasi baru, lebih sedikit perangkat aerodinamika, tenaga yang lebih liar, dan keseimbangan mesin yang lebih tradisional. Dengan pengalaman dan gaya balap agresifnya, Marquez dianggap pembalap paling tepat untuk memimpin era baru ini. Dan Jorge Martin, yang gaya balapnya mirip dengan Marc, dianggap cocok sebagai tandem masa depan. Sementara Pecco, meskipun masih dihormati, dianggap terlalu konservatif. Ia lebih cocok di tim yang memberi kebebasan penuh untuk pengaturan motor, seperti Aprilia. Sayangnya, itu juga bisa diartikan sebagai pembuangan halus. Kabar ini jelas mengguncang Paddock MotoGP. Beberapa pengamat bahkan menyebutnya sebagai tukar nasib terbesar dekade ini. Neil Hudson, mantan pembalap MotoGP yang kini jadi komentator, mengatakan, ini seperti melihat sejarah berputar. Jorge Martin akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya, sementara Pecco harus memulai lagi dari bawah. Tapi dalam MotoGP, semua bisa berubah dengan satu tikungan.
Para fans pun terbelah. Penggemar Pecco menilai Ducati terlalu kejam pada juara yang sudah membawa mereka 2 gelar dunia. Tapi di sisi lain, banyak yang merasa keputusan itu tepat. Dunia MotoGP bukan tempat untuk rasa kasihan. Hasil dan kecepatan adalah segalanya. Jika transfer ini benar-benar terjadi, maka Ducati 2027 akan jadi kombinasi maut. Marc Marquez dan Jorge Martin, 2 pembalap agresif, haus kemenangan, dan sama-sama tak kenal kompromi. Bayangkan betapa panasnya suasana garasi Ducati nanti. Satu kesalahan kecil bisa jadi pemicu perang psikologis antara 2 pembalap Spanyol itu. Tapi mungkin justru itu yang diinginkan Ducati, persaingan internal yang memacu inovasi dan kemenangan. Di sisi lain, Aprilia akan mendapatkan Pecco Bagnaia, sosok yang lebih tenang dan metodis. Mereka butuh pembalap yang bisa membawa stabilitas dan arah pengembangan yang konsisten. Meski terlihat seperti langkah mundur, Pecco bisa saja bangkit. Ia masih punya pengalaman, kecepatan, dan motivasi untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar bayangan dari era Marquez. Namun yang menarik, dari semua kekacauan ini, hanya satu orang yang terlihat paling tenang, Marc Marquez. Setelah melewati badai cedera, drama tim, dan tekanan publik, kini ia benar-benar menikmati fase kebangkitan total. Ia bahkan sempat berkata, "Saya sudah tidak perlu membuktikan apa-apa lagi, tapi saya masih ingin menikmati balapan." Sebuah kalimat sederhana yang menandakan kedewasaan dan dominasi mental seorang legenda. Sementara dunia MotoGP bersiap menyambut era baru 2027, semua mata akan tertuju pada bagaimana kisah 3 pembalap ini berlanjut. Marquez, si legenda hidup yang masih lapar kemenangan. Martin, sang mantan yang kembali untuk menuntaskan urusan yang belum selesai. Dan Pecco, sang juara yang harus memulai lagi dari nol. Dunia balap memang tak pernah kehabisan drama. Setiap tikungan membawa cerita baru, setiap musim memunculkan pahlawan dan korban baru. Tapi kali ini, kisah Pecco, Martin, dan Marquez terasa seperti bab paling panas dalam sejarah Ducati modern. Kisah tentang loyalitas yang diuji, ambisi yang berbenturan, dan takdir yang berputar cepat di atas aspal lintasan. Pada akhirnya, hanya satu hal yang pasti, Marc Marquez akan tetap duduk manis di atas motor merahnya, tersenyum lebar, sambil menatap 2 nama yang dulu menjadi rivalnya kini bertukar tempat demi satu hal, kesempatan untuk kembali menjadi raja. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious